Ya teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu prosesor yang dimana di harga yang sama atau hampir sama lah, dan juga produk terbaru dari Intel juga yang serinya Core Ultra. Meskipun yang seri harga murah lah, meskipun murah, harga masih di 5 juta untuk yang ada di sini Intel Core Ultra 5. Dan di sini saingannya Ryzen 5 9600X, mana yang lebih bagus dan juga lebih worth it lah dari segi harga dan juga performa. Dan di sini untuk motherboardnya semua saya menggunakan Maxon iCraft Pacific Z890, dan juga di sini ada Asus ROG X870 juga. Sama-sama maupun menggunakan high end. Tapi yang lebih penting, kita tes dari segi prosesor yang ada di sini, mana yang lebih kencang dan juga lebih worth it lah untuk di harganya. Meskipun dari segi AMD itu lebih murah daripada yang Intel. Sebelum saya jelaskan spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal klik seperti itu. Lanjut untuk yang pertama di sini, kita lihat dari segi harganya dulu lah. Yang dimana di Ryzen 5 9600X, dia tuh di harga untuk yang box di 4.950.000. Dan juga di sini Intel Core Ultra 5 yang serinya 245K ya, bukan yang KF, dia tuh di harga 5.449.000. Kalau kita bandingkan terpaut di 499.000 atau dibulatkan di 5 juta lah untuk yang ada di sini. Dan dari segi speknya ada perbedaan lah. Kalau yang ada di sini lebih contohnya atau lebih utamanya untuk core dan juga threadnya, seri Intel Core Ultra 5 dia itu di 14 core 14 thread. Tapi kalau di Ryzen 5 9600X di 6 core 12 thread. Terbilang cukup jauh lah bedanya. Tapi kita lihat aja nanti apakah ada yang membedakan dari segi tes gaming maupun render atau tidak dari segi performa yang ada di sini kedua prosesornya. Dan aku juga penasaran sih mana yang lebih worth it di harga 5 juta, apakah Intel atau Ryzen. Dan untuk speknya yang ada di sini, untuk yang Intel dan juga AMD itu sama speknya, cuma yang membedakan dari segi motherboardnya aja sih, seperti gambar yang ada di sini. Seri Intel motherboardnya menggunakan Maxon iCraft Z890 Pacific, serta dari motherboardnya Ryzen menggunakan Asus ROG Strix X870 seri A Gaming Wi-Fi. Dan juga RAM yang menggunakan SPG Lancer 16GB 4800 MHz DDR5, serta CPU coolernya sama-sama menggunakan SatMugen 6, serta SSD Tim EX2, serta power supply menggunakan Secotype AP650W full modular 80 plus cool. Dan seperti itu untuk speknya. Dan aku juga lupa ya, saya tuh menggunakan RTX 4060 Asus yang ada di sini sebagai perbandingan GPU-nya. Coba kita tes menggunakan RTX 4060, mana yang lebih bagus prosesor yang ada di sini ya. Aku lupa sih menyebutkan ini, tapi nggak masalah untuk itu. Kita lanjut ke tes gaming. Yang pertama dari segi RDR2. Semua game ini saya tes di 1080p ya, supaya tahu lah seberapa jarak perbedaan FPS-nya. Untuk yang ada di sini 1080p dan juga settingan Ultra. Untuk Ultra 5 mendapatkan di 67 fps dan juga Ryzen 5 mendapatkan di 66 fps. Kalau kita bandingkan cuma terpaut di 1 fps saja, lebih bagusan di Intel Core Ultra 5. Tapi ya nggak masalah sih, cuma terpaut 1 fps, kurang lebih ini sama lah dari segi performanya di game RDR2. Dan lanjut di Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan Ultra 5 mendapatkan di 117 fps, kalau yang Ryzen 5 mendapatkan di 111 fps. Kalau kita lihat lebih bagus Ultra 5, berbeda di 6 fps saja untuk yang ada di sini. Ini pun bisa dibilang perbedaannya cuma di 5%, kurang lebihnya seperti itu, tidak terlalu jauh-jauh banget lah dari segi perbandingan gamenya di game Far Cry 6. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan Ultra. Untuk yang Ultra 5 mendapatkan di 116, untuk yang Ryzen 5 mendapatkan di 117. Berbeda di 1 fps saja untuk yang ini, lebih unggul Ryzen 5. Tapi bedanya cuma 1 fps saja ya, kurang lebih sama lah untuk yang ada di sini di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan Ultra High. Untuk yang Ultra 5 mendapatkan di 94 fps, kalau yang Ryzen 5 mendapatkan di 102 fps. Ini pun terpaut di 8 fps juga perbedaannya, lebih unggul di 5% lebih sedikit lah daripada di Ultra 5. Tapi terkadang beda-beda ya, ada yang lebih unggul di Ryzen 5 maupun di Ultra 5 untuk yang ini. Dan lanjut ke top lane si Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan Ultra 5 mendapatkan di 340 fps, kalau yang Ryzen 5 mendapatkan di 348 fps. Cuma berbeda di 8 fps saja untuk yang ini, ya tipis lah perbedaannya. Dan apalagi ini di game FPS, dia itu cuma beda tipis banget, tapi sama-sama mendapatkan di 340-an fps untuk yang ini.
Dan lanjut ke Blackmid Wukong, settingan 1080p dan juga settingan high. Untuk yang Ultra 5 mendapatkan di 86 fps, kalau yang Ryzen 5 mendapatkan di 90 fps. Cuma terpaut di 4 fps saja untuk yang ini. Ya beda tipis lah, cuma di 5% aja berbeda di game Blackmid Wukong. Kurang lebihnya seperti itu, berbeda dari segi tes gaming. Dan lanjut ke Blender menggunakan project BMW dan juga kita sandingkan dengan RTX 4060, yang dimana Ultra 5 mendapatkan di 19 detik, kalau yang Ryzen 5 mendapatkan di 22 detik. Kalau kita lihat emang lebih kencang di Ultra 5 sih, karena mungkin dari segi faktornya dia tuh memiliki 14 core 14 thread, kalau yang Ryzen 5 mempunyai 6 core 12 thread. Jadi itu bisa mempengaruhi juga dari segi core maupun threadnya, apalagi ini di render ya, terbilang ini berpengaruh. Dan lanjut ke dayanya, seperti gambar yang ada di sini, saya tes di gaming semua ya. Di sini yang sama, yang dimana Core Ultra 5 mendapatkan di 245 watt, dan juga Ryzen 5 mendapatkan di 250 watt. Ini maksimalnya ya, paling mentok paling atas. Dan kalau kita bandingkan, lebih hemat Intel Core Ultra 5, cuma terpaut di 5 watt aja untuk yang ini dari perbandingan daya listrik. Dan lanjut ke kesimpulannya, kalau kita bandingkan dari segi tes gaming, jadi beda-beda ya, seperti yang saya tadi tes ya, ada 6 game, jadi mana 2 gamenya lebih menang ini, Intel Core Ultra 5, dan juga di keempat gamenya lebih menang ini, di Ryzen 5 9600X. Jadi ya kurang lebih sama-sama aja sih kalau aku pribadi ya, ada yang terpaut 1 fps maupun di 8 fps atau kurang lebih di 5% lah, yang paling mentok perbedaannya. Jadi kalau aku pribadi, dari tes gamenya kurang lebih sama-sama lah, tapi lebih banyak menang di Ryzen 5 sih di tes gaming, meskipun cuma beda tipis. Dan apalagi dari segi tes di render di BMW, yang dimana lebih menang Intel Core Ultra 5, cuma terpaut di 3 detik aja. Ya wajar sih, karena ini memiliki 14 core 14 thread, berbeda di 6 core 12 thread. Jadi yang mempengaruhi dari segi tes proses di render. Seperti itu perbedaannya. Tapi dari segi dayanya, terpaut 5 watt ya kurang lebih hampir sama lah, meskipun lebih hemat ini di 5 watt aja, bisa dibilang cuma beda tipis daripada Ryzen 5. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi dari segi harganya terpaut di 500.000, ya pilih mana sih? Intel Core Ultra 5 atau di Ryzen 5 9600X? Ya ini lebih murah atau lebih worth it ke Ryzen 5 sih dari segi harganya. Dan apalagi dari segi upgradable-nya, sama-sama upgradable di kedua prosesor yang ada di sini. Meskipun seri Ryzen itu udah kelihatan lah, ini bisa ke 8000 series maupun 9000 series karena memang udah banyak di pasaran lah dari segi prosesornya. Tapi kalau yang serinya Intel Core Ultra, dia itu cuma ada beberapa aja untuk saat ini. Jadi ya sama-sama upgradable, tapi kalau yang Ryzen dia itu udah ada pilihannya. Bedanya seperti itu. Sama seperti motherboardnya. Untuk yang serinya Ultra cuma di serinya Z sih untuk saat ini. Tapi kalau yang Ryzen ini, dia itu udah ada serinya X maupun di serinya B. Apalagi di serinya A lah udah ada. Jadi ya ini lebih komplit sih pilihannya untuk saat ini ya. Di akhir di tahun 2024. Mungkin tahun depan di 2025 udah ada banyak pilihannya untuk yang serinya Intel Core Ultra dari segi MUBU maupun dari segi prosesornya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan menurut kalian lebih bagus yang mana? Intel Core Ultra 5 seri 245K atau Ryzen 5 9600X? Silahkan komen di bawah untuk diskusi bareng. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau bingung mencari prosesor di harga 5 jutaan, lebih worth it mana? Seri baru atau yang seri baru juga, meskipun udah ada banyak pilihan sih untuk seri 9000 series. Itu aja dari saya, kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, prosesor, MUBU maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC, subcontoh yang ada di sini prosesor, CPU cooler, casing dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.